A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa pada hari ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban yang lebih baik hari ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan insya Allah mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, syukur sebagaimana yang telah dijabarkan Ibnu Qayyim, yakni menunjukkan adanya nikmat pada diri kita dengan melalui lisan berupa pujian, mengucapkan kesadaran diri bahwa Allah telah memberi nikmat pada kita. Kemudian melalui hati yang berupa persaksian dan rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui anggota badan berupa perbuatan kita, ibadah kita yang secara langsung pada Allah dan perbuatan sesama manusia. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala haruslah senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, dan nikmat bahwa kita telah diberi kesempurnaan seperti yang dijelaskan pada surat An-Nahl ayat 27, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui satupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian adapun firman Allah yang berbunyi, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang dimaksud dalam firman surat Ibrahim ayat 7 bahwa sesungguhnya jika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita. Kemudian jika kita mengingkari nikmat Allah dan kita menyembunyikan serta dengan mensyukurinya atau tidak mensyukurinya, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih.
seperti mencabut nikmat-nikmat yang Allah berikan dari kita, dan nauzubillah Allah menyiksa orang-orang yang ingkar terhadap nikmatnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya seorang hamba benar-benar terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang dikerjakannya. Dalam kitab Musnad disebutkan bahwa Rasulullah tatkala waktu itu bersua dengan seorang peminta-minta, maka beliau memberinya sebiji buah kurma. Tapi si peminta-minta itu enggan menerimanya. Kemudian beliau bersua dengan pengemis yang lainnya, maka beliau memberikan sebiji kurma kepadanya, dan si pengemis itu mau menerimanya seraya berkata, betapa berharganya sebiji kurma dari Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memerintahkan agar si pengemis itu diberi uang sebanyak 40 dirham. Kemudian pada tafsir lain oleh Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Aswad, telah menceritakan kepada kami Imarah As-Syaidalani dari Sabit dari Anas yang mengatakan bahwa seorang pengemis datang meminta-minta kepada Nabi. Maka beliau memberinya sebiji buah kurma, tapi si pengemis itu tidak mau menerimanya. Kemudian datanglah seorang pengemis lainnya, dan Nabi memerintahkan agar pengemis itu diberi sebiji buah kurma pula. Maka pengemis itu berkata, maksud ya Allah, sebiji kurma dari Rasulullah. Maka Nabi bersabda kepada pelayan perempuannya, pergilah kamu ke rumah Ummu Salamah dan berikanlah kepada pengemis ini 40 dirham yang ada padanya. Maksudnya yang ada pada si pelayan perempuan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adapun cara agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis berikut. Pandanglah orang yang berada di bawahmu, dalam artian dalam masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini pula. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selain itu, syukur juga memiliki berbagai macam manfaat, yaitu kita dapat dijauhkan dari azab. Dengan bersyukur, Allah dapat memberikan ridhonya kepada kita, dan dengan bersyukur kita dapat mendapatkan pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian kultum yang saya sampaikan. Banyak kesalahan berasal dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.